Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, saya Priscilla Diaryani dengan NIM 210101201301309 akan mempresentasikan hasil kerja ringkasan dari studi kasus value engineering dengan judul Robert Street Improvement Project. Latar belakang proyek ini, Robert Street merupakan jalan raya utama yang dimiliki oleh Minnesota Department of Transportation dan sebagai jalan raya utara sampai jalan raya utama selatan bagi West Street Pole. Jalan raya ini diklasifikasikan sebagai jalan arteri sekunder. Tujuan utama dari value engineering proyek ini adalah meningkatkan keamanan yang diperlukan, menangani infrastruktur yang menua, meningkatkan estetika secara keseluruhan, mengakomodasi semua pengguna jalan. Kemudian dari tim value engineering-nya ada ketua tim, desainer, kontrol lalu lintas, kontraktor, dan geometrics. Kemudian ada cakupan studi dari kasus value engineering proyek ini adalah yang pertama menerapkan prinsip value engineering dan brainstorming, menggunakan mata yang segar dalam mencari pendekatan baru atau inovasi untuk konstruksi, performa konstruksi, dan kontrol lalu lintas. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan biaya. Studi kasus ini dilaksanakan pada September 2013 dengan desain proyeknya baru mencapai 60% saat studi ini dimulai. Kemudian ada kendala dan tantangan. Ini 4 yang pertama yaitu adalah rumija yang disediakan untuk konstruksi hanya 80 feet atau sekitar 24 meter. Kemudian proyek harus sudah mulai terlaksana pada April 2014. Dan yang ketiga menjaga lalu lintas tetap lancar. Ini dimaksudkan mempertahankan lalu lintas 2 lajur dalam satu arah di Robert Street selama konstruksi berlangsung. Yang keempat, mempertahankan jalur pejalan kaki dan penyeberangan. Kemudian yang kelima, kendala tantangannya ada kegiatan ekonomi sekitar harus tetap berjalan selama konstruksi. Kemudian yang keenam, mempertahankan detour atau perputaran kegiatan ekonomi selama konstruksi. Yang ketujuh ada mempertahankan detour bypass selama konstruksi, dan yang ke-8 mempertahankan detour bus selama konstruksi. Untuk jadwal dari studi proyek ini adalah ada pada April 2014 pembukaan tender atau lelang, lalu pada Juni 2014 mulainya pembangunan, lalu tahun 2014 ini ada proyeknya memperbaiki jalan termasuk perbaikan rute paralel, lalu lintas, fasilitas umum di antara Jalan Annapolis dan di Jalan Butler. Kemudian di tahun 2015 ini dari Jalan Butler sampai Wentworth, yang dari 2016 dari Wentworth sampai Mendota RD. Kemudian di tahun 2017 itu sudah penyelesaian akhir, penulisan punch list, dan memikirkan lahannya sisa. Untuk cost model dari proyek studi kasus ini dapat dilihat dengan yang paling besar ada untuk roadway dan paling kecil ada untuk retaining walls. Rekonstruksi dan streetscape termasuk penerangan dari cost model biayanya melebihi 50% dari biaya keseluruhan proyek. Kemudian yang dilakukan tim PS selanjutnya adalah analisis fungsi. Dari tabel ini menunjukkan fungsi yang terkait yang didefinisikan dengan cost model yang pada slide sebelumnya. Dapat dilihat dari roadway ada 24,9% dan retaining walls di paling akhir 1,3%. Dengan cost-nya untuk roadway 4,09 miliar dolar, lalu retaining walls 0,22 juta dolar. Kemudian yang dilakukan tim PS selanjutnya adalah phase diagram, ada scope line-nya dari sebelah kiri, itu ada 2 bagian, itu sebenarnya atas dan bawah ya, kiri yang sebelah atas dan yang kanan itu sebelah yang bawah. Itu ada recruitment, objective all the time function, improve mainline operation, dan improve local operation. Kemudian sampai kanannya mengikuti garis how dan why.
Sampai di bagian kanan itu ada C-stage construction in caused by function at the same time function and one-time function. Kemudian yang selanjutnya adalah spekulasi dan evaluasi. Dalam melakukan spekulasi dan evaluasi ini, tim PM membuat standar yaitu nilai 0 sampai 5 dengan 0 kesalahan fatal dan 5 peluang sangat baik. Kemudian ada hijau, kuning, dan merah. Yang itu hijau bisa dilanjutkan sebagai rekomendasi, kuning bisa dijadikan pertimbangan desain, dan merah tidak bisa dijadikan pertimbangan. Ini ada contohnya fungsi peraturan lalu lintas, ada yang mendapat merah, contohnya pindahkan lalu lintas ke tengah dan bangunan bagian luar terlebih dahulu, ini dianggap 1 poin dengan kesalahan fatal, atau maksudnya kesalahan fatal dan merah, sehingga tidak bisa diterima sama sekali ide ini. Dan misal ada yang nomor 4, yaitu gunakan ATC untuk kontrol lalu lintas, berikan rencana lapangan sebelum tender. Ini dimasukkan dalam peluang baik dan bisa dilanjutkan sebagai rekomendasi. Kemudian ada fungsi pengaturan lalu lintas, fungsi relokasi utilitas, ada fungsi peningkatan konstruksibilitas. Kemudian selanjutnya ada rekomendasi dari value engineering ini. Yang pertama ada menggunakan traffic barriers. Dengan kelebihan mengurangi biaya, mengurangi durasi konstruksi, lebih mudah mengatur peralihan lalu lintas, lebih mudah menyesuaikan akses zona kerja. Dengan kelemahan tidak ada pemisahan tetap dan jelas antara paragraf kerja dengan lalu lintas. Kemudian untuk rekomendasi yang kedua, kontraktor meeting per minggu atau mengadakan rapat. Dengan kelebihan sudah merencanakan perjangkauan ke bisnis lokal selama konstruksi, memungkinkan perusahaan untuk menjadwalkan staf atau pengiriman barang yang sesuai waktunya, membangun hubungan erat antara kontraktor dan owner. Dengan kelemahan apabila perubahan jadwal dapat menyebabkan owner kehilangan kepercayaan kepada kontraktor. Kemudian ada rekomendasi yang ketiga, ini dibagi A dan B. Yang ketiga A ini, relocate utilities first. Dahulukan pemasangan pekerjaan utama air, pipa saluran pembuangan sanitasi, dan penggantian lubang kot sebelum memulai proyek di bagian tersebut. Ini ada gambar rekomendasi pelaksanaan proyeknya. Kemudian yang 3B ini ada mitigasi resiko, memisahkan kontrak pemasangan saluran air utama. Dengan kelebihan mengurangi total biaya proyek untuk perputaran jalan, menyediakan proyek yang lebih cocok untuk subkontraktor dan yang menangani pekerjaan kantor. Kemudian kelemahannya beberapa bisnis lokal akan terkena dampaknya dengan proyek ini. Kemudian rekomendasi yang keempat itu ada innovative contracting, menerapkan design bid build project delivery untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Kelebihannya mengurangi total biaya dan waktu proyek, instalasi tidak mempengaruhi pekerjaan proyek, mengurangi resiko bagi pemangku kepentingan proyek. Kelemahannya harus berkoordinasi dengan dua kontraktor dan bisa jadi terdapat 2 kontrak yang harus dikelola. Dengan pertimbangan desain, yang pertama, memberikan tanda rute bypass sekali saja dan tutupi saat musim dingin, melakukan tinjauan kelayakan konstruksi secepatnya, kontraktor menentukan kontrol lalu lintas berdasarkan kendala, memanfaatkan sebanyak mungkin rambu sementara, menggunakan curb untuk median, menutup persimpangan yang tidak bertanda kepada selama konstruksi, menyediakan lahan kerja kontraktor yang aman. Dapat disimpulkan kalau tim value engineering ini menerapkan menghasilkan nilai value yang fungsinya ke atas atau fungsinya meningkat, namun biaya juga dapat tetap turun. Ini ada kesimpulan rekomendasi PE-nya dengan yang pertama use traffic barrels dengan cost savings-nya 0,2 juta dolar. Jadwal yang dapat dihemat ada 1 sampai 2 minggu, performance-nya bisa peningkatan performance bisa mencapai 9%. Kemudian untuk rekomendasi yang kedua, kontraktor business weekly meeting per minggu. Untuk cost savings-nya itu tidak ada, hemat jadwal juga tidak ada, namun performance bisa meningkat 3%. Kemudian untuk 3A, relocate utility first, cost savings-nya tidak ada, tapi bisa menghemat waktu sampai 6 bulan dan performance-nya bisa meningkat sampai 11%. Untuk 3B, risk mitigation atau resiko mitigasi, cost savings-nya juga tidak ada, hemat jadwal juga tidak ada, namun performance-nya bisa meningkat sampai 9%. Lalu rekomendasi yang terakhir yaitu innovative contracting, cost savings-nya memang tidak ada, namun dapat menghemat waktu hingga 6 bulan dengan performance bisa mencapai 11%. Dengan total cost savings-nya
atau penghematan biayanya mencapai 0,2 juta dolar. Oke, dengan perubahan performance tadi, dapat tim VE menampilkan value improvement atau keseluruhan perkembangan nilainya dari yang rekomendasi 1 10%, rekomendasi 2 3%, rekomendasi 3A 11%, rekomendasi 3B 9%, dan rekomendasi keempat bisa mencapai 11%. Kemudian yang terakhir ya ini ada rangkumannya, project cost-nya sebesar 20 juta dolar, jumlah rekomendasinya ada 4, jumlah rekomendasi yang disetujui ada 4, rekomendasi penghematan biaya mencapai 0,2 juta dolar USD, rekomendasi penghematan biaya yang disetujui juga semua disetujui sehingga 0,2 juta dolar, rekomendasi penghematan waktu hingga 6 bulan, rekomendasi penghematan waktu disetujui juga 6 bulan, jumlah anggota tim VE-nya ada 6 orang, jumlah karyawan Minnesota Transportation ada 4 orang, jumlah lainnya ada 2 orang, dan fasilitatornya dengan HDR Engineering Incorporation. Terima kasih.